Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kejahatan cyber dan solusinya ya. Jadi sebelumnya kita belajar bentuk-bentuk kejahatan dalam dunia cyber ya. Salah satunya ada gambling ya atau judi online. Terus ada kedua itu adalah carding ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Carding itu adalah bentuk kejahatan dalam dunia maya dengan cara melakukan transaksi tapi menggunakan kartu kredit orang lain. Misalnya. Yang ketiga adalah pornografi. Ini diupload video atau gambar yang diupload ke media sosial. Ya. Itu kita katakan adalah kejahatan dunia cyber. Dan juga bentuk-bentuk serangan seperti yang dilakukan oleh hacker. Nah, yang baru-baru ini terjadi ya, yang dilakukan oleh seorang hacker yang mengatasnamakan Bjorka ya. Dia membuka data-data pribadi dari pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Nah, kita sifatnya diskusi aja ya di sini. Nah, dia berbicara tadi adalah contoh-contoh dari ini ya, kejahatan dalam dunia maya. Karakteristik atau ciri-ciri kenapa itu dikatakan kejahatan dalam dunia maya. Medianya satu pasti adalah komputer. Saya menggunakan media komputer atau handphone yang koneksi ke internet. Itu kita kategorikan kejahatan dalam dunia maya. Karena judi sendiri itu ada banyak ya. Ada judi online, mungkin ada judi yang konvensional juga ya. Jadi ketemu main kartu menggunakan uang. Nah itu adalah judi yang konvensional dalam artian beda dengan yang saat ini yang marak sekarang judi online itu adalah seseorang bertaruh tapi tidak datang secara langsung, tapi melalui sebuah aplikasi atau melalui sebuah web. Dan beberapa yang saya lihat perhatikan itu web yang bisa digunakan untuk judi online. Salah satunya yang saya baca itu dulu adalah sbobet, ya, sbobet.com. Di situ lengkap saya lihat ya. Ada judi untuk sepak bola, misalnya antara Real Madrid sama Barcelona. Nah itu kita bisa bertaruh di situ ya, dengan melakukan deposit. Jika menang bertambah, jika kalah uang kita ketarik. Ya. Nah itu adalah contoh sederhana dari bentuk judi online. Itu bedanya ya kalau juga menggunakan koneksi internet lah situ ya. Nah, yang kita bahas nanti adalah bentuk-bentuk kejahatan dan bagaimana solusi atau bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, tadi saya coba menentukan nanti kasus kejahatan internet yang akan dibahas. Salah satunya tadi yang coba saya angkat gambling atau judi online. Sekarang judi online itu meliput atau dibackingi juga ya oleh pejabat-pejabat. Kemarin yang saya lihat ada beberapa personel perwira ya, dari Polri yang terlibat ya, atau membackingi judi online. Ya. Kalau di beberapa negara lain memang judi online itu resmi ya dalam artian tidak dilarang seperti di Singapura, seperti di Amerika ya, contohnya di Las Vegas itu memang benar-benar murni di dalam mall itu ada kasino ya. Ini mereka resmi, tidak ada masalah. Cuma di Indonesia judi itu dilarang. Atau mungkin Anda pernah dengar togel, ya main kartu domino tapi menggunakan uang itu dilarang. Nah ini adalah itu adalah contoh dari bentuk-bentuk kejahatan dalam dunia maya. Ya. Nah, ada beberapa tips aman dalam dunia cyber. Salah satu adalah bentuk kejahatan dalam dunia cyber itu adalah komputer kita itu diserang, ya. Atau komputer kita itu dimata-matai oleh si hacker. Bagaimana mereka memata-matai komputer kita, sedangkan mereka kan jaraknya berbeda atau lokasinya berbeda.
Misalnya, saya korban. Saya ada di Jakarta, pelakunya ada di Amerika, misalnya. Bagaimana bisa terjadi, Pak? Nah, itu semua dilakukan dengan menggunakan koneksi internet. Ya. Dengan ada internet tadi kan orang bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Ya. Nah, bagaimana modus yang dia lakukan? Yang pertama adalah biasanya kita kena atau perangkapnya itu adalah ketika kita mungkin misal aplikasi yang di dalamnya sudah dibocengi virus. Ya. Jadi ketika diinstal di komputer atau di laptop kita, nah laptop kita itu sudah kena, ya, sudah terjangkit lah, sudah terjangkit penyakit. Karena apa tadi? Aplikasi yang kita download itu sudah kena, gitu, sudah ada. Ya, sama seperti dalam dunia nyata, kita makan makanan yang kurang higienis atau makanan yang sudah di pinggir jalan, sudah kotor. Jadi gampang sekali nanti kita kena virus atau kena penyakit. Itu sama seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Nah, ada program-program aplikasi jahat yang memang dibuat oleh si pelaku. Spam, malware, ransomware. Ya. Nah, setahu saya cara kerjanya itu tadi ya. Pelaku itu meletakkan aplikasi jahat itu di sebuah aplikasi lain. Jadi ketika di-download dan di-install oleh korban, maka ya aplikasi sudah mulai bekerja. Bisa mematai, karena sudah ada di komputer kita. Apa yang sudah kita lakukan, itu direkam atau direcord secara online. Dan itu pun terjadi pada saat kita menggunakan koneksi internet. Ya, itu. Untuk menghindari ini, maka pertama, rajin sistem Windows yang kalian, sistem operasi ya, atau pakai misalnya macOS, itu harus rajin diupdate. Diupdate-nya misalnya dengan apa? Antivirus yang terbaru. Terus baik di handphone ya, baik di laptop, itu semua. Tantangannya memang antivirus yang bagus, yang lengkap itu memang tidak gratis, ya, berbayar lah. Ada memang juga antivirus yang bersifat free, tapi tadi ya perbedaannya biasanya pada bentuk fitur-fitur, ya, itu yang membedakan. Ya. Di sini dikatakan diperbarui secara periode. Ya. Sehingga sistem keamanan sudah menggunakan sistem yang terbaru dan sudah diuji coba terhadap malware versi sebelumnya. Antivirusnya berkembang, virusnya juga berkembang. Ada virus baru, antivirus kita pakai yang lama. Itu tidak bisa, karena tidak dikenali ya, sudah dengan antivirusnya. Sehingga apa? Antivirus kita harus diupdate. Sehingga apa nanti? Antivirus yang baru itu akan mengenali virus yang baru tadi. Ya. Itu kegunaan dari ketika kita rajin update. Ya. Gunakan dan update antivirus, anti spam, ya. Dengan situs-situs resmi ya kita downloadnya ya. Ya. Jangan dengan link-link yang nggak jelas. Memang yang bersifat free itu dari link-link tadi. Misalnya kita ambil, dapat dari Google, kita nggak tahu sumbernya dari mana, kita download, kita install. Yang ditakuti tadi, aplikasinya itu sudah ditumpangi, ya. Ditumpangi aplikasi jahat tadi. Aplikasi jahat tadi, malware tadi, dia semacam virus tapi bisa mempengaruhi aktivitas kita. Yang ketiga adalah backup dokumen, foto atau berkas penting lainnya ke dalam disk, disk, atau kelainan Google agar memiliki data cadangan. Jika Anda data karena virus atau disandra oleh ransomware yang meminta uang tebusan, maka dapat dipulihkan recovery dengan itu kegunanya ya.
penting memang kita harus memiliki backup. Jadi data yang disimpan di hard disk kita itu lebih baik di backup kembali, bisa ke flash disk atau kita backup ke Google Drive, salah satunya ya. Kegunaannya apa? Bisa suatu saat tiba-tiba komputer kita kena virus sehingga merusak beberapa bagian file system. Windows yang tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga apa? Kita tidak bisa bekerja dan harus memformat isi dari Windows itu ya. Otomatis ya bagian dari hard disk kan, data-data itu tadi. Ketika kita melakukan install ulang, kita di format kan harus menghapus dulu isi yang ada di dalam. Sehingga apa? Kalau kita sudah punya backup, jadi aman. Data mau di format. Atau lebih baik juga seperti ini. Langkah pertama adalah mempartisi hard disk kita itu menjadi dua bagian, C dengan D. C itu digunakan untuk file sistem operasi dan D-nya digunakan untuk data. Jadi ketika sistem operasinya rusak, maka apa? Datanya aman karena ada di D gitu ya. Karena nanti kita menginstalnya di drive C. Tuh. Kalau mau aman lagi yang kedua tadi di backup secara online. File yang berbeda dengan foto, video, file-file dokumen penting seperti skripsi kalian, ya, tugas-tugas kalian, itu saran saya lebih baik di backup. Ya, tuh. Jadi kalau kena serangan virus itu aman, karena kita sudah punya backup data. Yang keempat adalah jangan klik link web atau download file yang tidak dikenal, karena dapat membagikan malware virus, ransomware yang ada di file yang di-download atau attachment yang diklik. Konsekuensinya data dalam gawai Anda sudah terkontaminasi, termasuk daftar alamat. Digunakan oleh peretas untuk fase duplikasi malware dan penyebaran. Nah, mungkin Anda pernah ya, ada link nih, kita klik, nggak tahu link itu dari sumber mana, nggak jelas, klik untuk download misalnya. Ya dapat aplikasinya, tapi aplikasi tadi itu sudah terjangkit tadi, sudah diboncengi oleh aplikasi jahat. Ya, sudah di custom lah istilahnya oleh sebelah. Sehingga apa? Ketika diinstal di komputer kita, itu komputer kita sudah kena nanti, sudah kena virus. Dengan aplikasi jahat kayak malware gitu ya. Jadi itu ya, jangan klik link. Kalau bisa cari sumber resminya, kalau mencari aplikasi ya. Searching, cari aplikasi pencarian. Ya. Yang kelima adalah berhati-hati gunakan Wi-Fi publik, terutama jika Anda ingin melakukan transaksi keuangan, perbankan, e-commerce, kredit card, serta aplikasi yang kritis dan strategis. Kritis itu adalah aplikasi penting ya, kayak pemesanan hotel menggunakan kartu kredit, pembelian menggunakan kartu kredit. Wi-Fi publik itu maksudnya di sini adalah kita ada di tempat umum, ada Wi-Fi ini main gratis lumayan. Kalau mungkin cuma buat browsing, baca berita, itu ya tidak terlalu ideal. Tapi kalau sudah Anda melakukan transaksi keuangan, seperti transfer, lewat internet banking, itu yang ini mengerikan adalah nanti jika Wi-Fi itu sudah untuk memata-matai oleh setelah kita dipancing untuk menggunakan Wi-Fi secara gratis, tapi risikonya tadi ya, risikonya sangat besar. Pertama ketika kita terbawa dengan hal-hal yang bersifat yang seperti transaksi keuangan tadi. Contoh ketika kita menggunakan kartu kredit secara misalnya pesan hotel menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena yang ditakuti adalah nomor kartu kreditnya ketahuan. Yang kedua adalah nomor rahasia yang 3 di belakang itu ketahuan. Udah,
Kalau itu udah ketahuan, si pelaku bisa melakukan saja. Ya. Terjadi yang namanya tadi carding. Ya. Untuk kejahatan dalam dunia yang kita sebut dengan carding. Saya bisa membeli barang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Ya. Si pemilik kartu kredit, dia tidak merasa belanja. Tiba-tiba saldonya berkurang. Tiba-tiba uang yang ada di kartu kreditnya itu tidak ada. Ya. Atau kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Ya. Terus, tidak gunakan perangkat pribadi di tempat bekerja untuk proses pekerjaan perusahaan. Jadi, tidak menggunakan perangkat pribadi di tempat bekerja. Nah, itu bedakan ya. Antara ada memang device atau perangkat yang kita bekerja. Dan device yang memang itu adalah milik kita pribadi. Resikonya, ketika kita menggunakan yang pribadi, tadi ya, tersambung ke Wi-Fi. Wi-Fi-nya itu sudah dimata-matai oleh si pelaku. Menjadi tidak aman. Nah, ini adalah cara penjagaan berlapis serangan hacker, serangan cracker. Nanti kita menyebutnya ada hacker dan cracker. Dari beberapa teori yang saya ketahui, hacker itu adalah ini ya. Jadi ada bentuk dua ya di sini. Ada hacker dan cracker ya. Ada sisi gelap dari si hacker yang kita sebut dengan cracker. Tapi hacker itu kadang dia tidak selalu mau berbuat jahat, tapi dia juga membagi hasil kejahatannya. Itu hacker. Membagi hasil kejahatannya untuk digunakan oleh orang lain juga ya. Yang pertama adalah memasang proteksi perimeter di periphery jaringan seperti lokal area network. Ya, terus, nah contohnya ini ya, kalau dalam dunia nyata kita sudah mengunci pintu. Kalau perlu kunci pintunya double. Bukan cuma satu. Dikunci, dislot juga itu untuk menjaga keamanan. Ya, seperti motor. Kita bisa selain dikunci start juga kunci apa? Lain yang bisa bawa kunci double lah. Sekali kunci setir, kunci tambahan lah, untuk mengunci motor agar terhindar dari pencurian. Ya. Memang tidak ada keamanan yang 100% ya. Contoh ya kayak tadi, meskipun pakai kunci setir, tetap ada kejahatan. Cuma paling tidak kan kita sedikit terhindar ya. Jadi ada proses lah bagi si pelaku. Buka kunci setirnya dulu, terus buka gemboknya dulu, ya kan? Atau kalau dalam dunia nyata, bagaimana buka kuncinya dulu, gimana mau buka slotnya, itu sehingga ada proses waktu lah. Ya. Beda dengan ketika hanya memberikan mengunci aja pakai kunci. Ketika dia cuma satu pengamanan, kuncinya bisa dibuka, udah selesai gitu ya. Jadi begitu juga di komputer kita ya, ketika terkoneksi ke jaringan, ya kita pakai spam tadi anti spam ya, terus pasang firewall, ya. Terus IP privat ya, mana kita menggunakan IP tapi tidak diketahui atau dibaca oleh orang lain. IP ini adalah Internet Protocoling ya. Jadi setiap aplikasi atau tiap sumber daya yang terhubung dengan internet itu punya alamat kayak rumah kita lah, gitu ya. Jalan AAA nomor ini. Nah itu juga sama. Device yang terhubung dengan internet atau dengan jaringan itu nanti memiliki alamat.
Yang kedua adalah antivirus, anti spam, anti malware, sensor konten di server, dan staf PC serta peralatan insider threat yang merupakan pertahanan berlapis. Perlu memasang antivirus? Ya, perlu. Risikonya memang antivirus yang baik itu banyak fiturnya menjadi berat memang. Ya. Kalau memori kita tidak memadai, ketika dia bekerja akan terasa lambat komputer. Tapi itu tadi, kalau kita tidak pasang antivirus, sangat mudah untuk dijebol. Antivirus juga tidak 100%, tapi paling tidak tadi ya, menahan serangan gitu ya. Logikanya gini, pakai antivirus saja bisa terserang, apalagi tidak gitu ya. Anti malware ya bentuk-bentuk bagaimana agar aplikasi-aplikasi jahat tadi tidak masuk ke komputer. Ataupun ketika terinstall itu terdeteksi kalau itu adalah aplikasi jahat. Ya. Bahaya dan cara hindari, nah itu bentuk kejahatan yang seperti malware tadi, serangan dilakukan oleh si hacker. Ada juga bentuk-bentuk kejahatan yang penipuan atau yang kita sebut phishing. Di sini phishing metode penyamarannya atau nyaru ya kalau dalam dunia nyata. Menelpon satpam atau admin web untuk mendapatkan informasi rahasia seperti password. Atau mungkin ada pembagian kode-kode kayak OTP ya. Nah itu jangan gampang kita memberikan kode-kode tadi ya. Misalnya kita mau melakukan sebuah aktivasi nih, ke server atau ke sebuah layanan. Layanan memberikan kode rahasia kayak gitu. Nah, kode rahasia tadi jangan disebar kepada orang lain. Modusnya misalnya memang menebak-nebak awalnya ya. Menelpon satpam atau admin web untuk mendapatkan informasi rahasia seperti password. Kalau dalam dunia nyata biasanya pelaku kan dia mempelajari ini toko buka jam berapa ya, ini toko tutup jam berapa, terus toko ini siapa saja yang jaga, terus toko ini jam-jam ramai jam berapa, jam-jam sepinya jam berapa, sudah dipelajari oleh si pelaku. Misalnya seperti itu. Begitu juga bentuk-bentuk penipuan online, phishing tadi ya. Dia sudah mempelajari ya. Dengan cara, misalnya cara sederhana tadi menelpon atau admin web ya, untuk memberikan informasi. Atau ada yang mengaku customer service dari sebuah bank. Oke, hati-hati ya kalau Anda terdaftar menjadi seorang customer, tidak ada ceritanya seorang karyawan bank itu menanyakan PIN atau password. Kalau itu berarti itu bukan. Jangan. Jikapun ada, jangan diterima. Ya. Oke, itu ya. Jadi itu adalah password, PIN, itu adalah data pribadi kita. Data privasi kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya. Jangan sedikit pun. Makanya kenapa kita membuat password atau PIN yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Ya. Ya, tidak mudah ditebak oleh orang lain. Nah itu. Jadi tolong PIN-nya dibuat jangan mudah ditebak. Terus yang kedua, jangan mudah menyebarkan password kepada orang lain. Ya. Nah, password yang bagus, sekarang kan kalau Anda terdaftar di sebuah layanan, biasanya dia meminta ada karakter, ada angka, ada simbol. Hindari yang semuanya itu adalah misalnya, oh ya huruf kecil semua, karakter semua. Nah itu mudah ditebak oleh pelaku. Atau mudah ditebak oleh si aplikasi jahat tadi. Ya. Misalnya ada sebuah aplikasi yang menebak random atau menebak password korban. Kalau semuanya adalah karakter, itu akan lebih cepat daripada dia menebak, oh ini ada angka, oh ini ada karakter.
Ini ada simbol. Nah, sehingga apa ya, lebih sulit lah gitu ya untuk menebaknya. Phishing adalah upaya menyaru sebuah situs untuk melakukan penipuan. Kasus phishing terkenal pernah menimpa klik BCA. Klik BCA aja pernah ya. Si cracker ini menyaru klik BCA.com. Jadi si cracker ini membuat situs atau web yang sama, persis warnanya sama. Yang beda apanya, Pak? Yang beda cuma tulisannya aja nih. Misalnya dibuat mirip-mirip. Kliknya kayak gini. Klik BCA, klik BCA ya. Klik strip BCA. Jadi kalau orang yang tidak teliti masuk ke situsnya dia, situs palsunya lah, situs palsunya dari BCA, buka saldo, transaksi, sehingga apa? Pemilik webnya, si pelaku itu bisa mengetahui nanti ya kode-kode rahasia seperti PIN dari si nasabah, password itu terekam. Ya. Nah ini yang pernah kejadian dulu ya. Jadi si pelaku korban melakukan transaksi di sini. Karena dia kan kita nggak hafal ya. Oh klik bisa itu tulisannya kapan. Kita orang buru-buru tidak teliti masuklah ke situs dia. Aslinya si korban itu tidak masuk ke situsnya BCA, tapi masuk ke situs palsu tadi. Situs palsu tadi dibuat oleh siapa? Cracker, ya, pelaku kejahatan. Akhirnya si cracker apa? Memiliki login dan password si korban. Yang saya baca berita itu adalah mahasiswa di Bandung ya, karena namanya Steven waktu itu. Dia ketahuan sudah, ya kan? Tapi apa? Data-data tadi dikembalikan lagi. Dia hanya apa ya, semacam mengamati ya, gitu. Mengamati ada sekitar banyak lah nasabah yang masuk ke situsnya. Nah, jika kita menjadi korban, pertama adalah jangan panik dan tetap tenang menghadapi serangan. Jadi terus segera hubungi call center atau dari kantor dari perusahaan yang asli atau sebagainya. Jelaskan Anda negara menjadi korban agar informasi rahasia korban yang sudah dimiliki pelaku phishing segera di-reset. Nah, itu. Jadi ya, kalau kita jadi korban, coba kontak call center yang resminya. Kita ceritakan kejadiannya seperti apa, sehingga apa nanti mereka memberikan solusi ya, atau memberikan jalan keluar. Misalnya dengan apa? Barisan atau mengganti dari awal. Oke, itu ya. 3, laporkan ke polisi agar situs penyamar pelaku phishing segera diblokir, ditutup, dan pelaku phishing dikejar. Nah itu kita laporkan, ya. Kalau kita ada bukti sebagai korban, bisa kita lakukan. Okay? Ubah semua password dan login informasi agar tidak disubli. Satu ketebak, kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang bikin passwordnya sama, agar mudah diingat, oke, nggak apa-apa. Tapi efek negatifnya adalah ketika ini, satu ketebak, semuanya juga bisa apa ya, sebuah ketebak di sini ya. Jika ini terjadi, ya, kami segera untuk mengganti password yang kita punya. Ya. Makanya password juga diganti secara berkala, 3 bulan, 2 bulan, secara berkala. Oke, itu ya, rubah semua password. Oke, itu yang perlu dihindari ya, agar tidak terjadi apa tadi. Ketika sudah kena phishing ya, istilahnya yang panik, kita menghubungi perusahaan resminya ya.
Nah, bentuk-bentuk kejahatan lainnya juga, misalnya kayak gambling, itu bagaimana solusinya agar tidak melakukan seperti itu? Kalau itu kadang lebih pada karakter. Berarti ya selain kita berusaha menutup situs-situs tadi, memblokir, agar orang tidak punya kesempatan untuk berjudi ya, secara online. Juga dari si pelakunya, ya. Kenapa dia mau judi? Terus oke, itu beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mungkin itu saja untuk materi pertemuan 6 ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kami. Untuk pertemuan 6, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.